Rabu sore tanggal 5 Februari tahun 2024 sekitar jam 16, dari 4 komunitas diantaranya Ajni yang diketuai oleh Ahmad Safei, Paguyuban Sundawani DPD Kota Cimahi yang diketuai oleh Ferry Rustandi, Gapura Sadulur Sajati diketuai oleh Ade Irwan dan Gentra Pamitan Kumpulan Seni Budaya dan Aksara, yang diketuai oleh Mang Ujang, beraudensi di ruang Komisi 1 DPRD Kota Cimahi disambut oleh Wahyu Widiatmoko, Ketua DPRD Kota Cimahi, membahas pelaksanaan kegiatan seni budaya pemerintah Kota Cimahi. Dilakukan. Itu menurut pandangan kami. Yang kedua adalah dari internal struktur ada hal yang ternyata cukup membuat hal ini sebetulnya tidak boleh dilaksanakan. Karena di salah satu ART menyatakan bahwa pengurus dari Dewan Pembina Kota Cimahi ini seyogianya bahwa itu berKTP berdomisili di Kota Cimahi. Tetapi pada kenyataannya, mohon maaf, sudah ada beberapa pengurus di sini yang ternyata tidak berlokasi, artinya bukan warga Cimahi. Sementara malah beliau ini duduk di pucuk pimpinan. Yang kedua itu, yang selanjutnya adalah adanya nomenklatur yang menjelaskan bahwa ketua atau pengurus di Dewan Pembina Kota Cimahi itu tidak berafiliasi dengan partai politik. Tetapi pada kenyataannya, mohon maaf, itu sudah jelas kami menemukan bahwa beliau ini malah memiliki beberapa organisasi yang jelas itu sudah menyalahi jika dipandang atau ditinjau dari sisi undang-undang ormas, Pak, bahwa yang namanya organisasi itu, organisasi kemasakan maupun LSM atau komunitas tidak berafiliasi dengan partai politik. Mungkin untuk sementara itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya ada tambahan dari Ketua Gapura Sadulur Sajati, Kang Ade, waktu setempat. Ini seolah-olah ada ruang dibuatkan dengan sengaja seolah-olah diberikan ruang kebebasan bagi orang-orang politik. Padahal DKKC sendiri kan tadi sudah disebutkan bahwa tidak boleh berafiliasi terhadap partai apapun. Nah, terus ada pasal juga tentang penjaringan. Nah, pengurus di bab 7 tentang keanggotaan kepengurusan pasal 14. Mungkin ada memiliki ciri khas ya, yaitu apakah itu logat, bahasana yang mendayu-dayu gitu kan, itu adalah ciri khas bahasa Sunda. Sehingga kami sangat tertarik bagaimana supaya budaya Sunda ini bukan hanya sekedar wacana bagi organisasi lembaga manapun ketika bicara kemajuan kebudayaan. Jadi saya mungkin secara global menyikapi permasalahan ini bukan hanya sekedar DKKC saja, hanya kebetulan DKKC ini adalah suatu wadah yang ada di Kota Cimahi, sehingga kami pun merasa terpanggil, gitu kan, bagaimana untuk menata. Abdi salah satu yang dikeun memperkawis DKKC. Nu saya jana DKKC teh biasa mengakomodir, memfasilitasi khususnya tentang budaya waya di Kota Cimahi. Nu abdi ditinggal teh hanya tergantung karena anggaran. Sementara untuk turun terjun langsung ke inaung sarengga komunitas-komunitas itu kamu ngasosialisasi ke kamu ngembangkeun dina perkembangan budayana, abdi tacan pernah tinggal. Malihan khususna Paguyuban Sundawani nu aya tugas fungsina khususna tina budaya itu teu acan ngantos diangkat. Yaitu mah setahu saya, ya mungkin beberapa kali juga pernah berinteraksi dengan kita di DPRD Kota Cimahi ini, ya sebuah wadah yang sebagai pengakomodir atau tempat bertemunya, berkumpulnya beberapa pelaku budaya dan seni, ya baik itu organisasi ataupun perorangan.
dari dulu sejak saya jadi ketua komisi 4 pun sudah berinteraksi, kan? Walaupun namanya dulu DKC dan sebagainya. Yang ingin saya coba sampaikan yang pertama, memang harus dilihat dulu, kan tadi mungkin juga saya minta datanya nanti terkait dengan anggaran dasar dan rumah tangga dari DKKC tersebut. Ya, kalau memang ada ketidaksesuaian ya, baik di dalam programnya, kegiatannya, ataupun penempatan kepengurusannya, sumber daya manusia atau SDM-nya tersebut yang ditempatkan di dalam kepengurusan DKKC ternyata tidak sesuai, ya artinya itu bisa ditindaklanjuti. Tetapi Bapak sekalian, Bapak semuanya, bahwa setiap organisasi itu termasuk DKKC itu kan mempunyai aturan tersendiri, yaitu nanti ADART tersebut. Dan ketika organisasi tersebut atau saya sebut di sini DKKC tidak sesuai ataupun melanggar daripada anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, di sana kita akan lihat dulu Pak Ketua, apakah langkah selanjutnya itu seperti apa. Ya, maksudnya ketika pengurusnya ataupun organisasinya dalam menjalankan roda organisasinya itu melanggar atau tidak sesuai dengan ADART-nya, itu seperti apa? Biasanya diatur ya di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, terutama di anggaran rumah tangganya itu biasanya diatur akan dilakukan A, B, C, D. Musda kemarin waktu tanggal 26 Februari 2023 Musda saya nggak ikut karena di dalamnya juga udah berebut kue lah, makanya saya nggak ikut pada saat itu. Saya nggak tahu isi ADART itu sendiri. Pertama adalah transparansi anggaran, karena saya harus mengingatkan dengan menggunakan APBD dari pemerintah Kota Cimahi, di sana melekat Undang-Undang 31 tahun 99 tentang tindak pidana korupsi jika itu terjadi penyelewengan. Terus yang kedua, saya berharap adanya musluk agar dikembalikan kepada ADART yang baik dan benar sesuai dengan aturannya dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi yang pertama nanti insya Allah kita nanti akan pelajarin kesimpulannya. Tadi ada beberapa tuntutan ataupun kemauan dari aliansi ini. Insya Allah mungkin dalam jangka dekat ini, semoga pekan depan lah ya, pekan depan nanti harinya hari apa akan kita coba panggil pihak terkait. Yang pertama Kang Hanhan panggil Disbud Parpora, langsung kepala dinasnya sama yang membidangi apa, bidang apa tuh? Berarti KSB-nya Pak di ini Disbud Parporanya, bidang kebudayaan Pak Ares. Bidang kebudayaannya minimal ya, yang kasih ya, atau kabit boleh ya, kabit ataupun kasihnya, kabitnya aja. Sama Pak Ahmad Noryana ya, Sanes Pak Kadis ya, Pak Kadis ya. Pak Hendra, kalau tidak salah Pak Hendra kabitnya Pak. Nah, kalau kasihnya Pak Ares. siap. Atau dihadirkan semuanya aja lah, kadisnya juga dihadirkan. Yang kedua mungkin DKKC-nya diundang. Nanti undang juga Komisi 4 ya, yang membidangi. Jadi artinya nanti kalau Bapak secara teknis nanti bisa bersama Komisi 4. Jadi nanti bisa penjelasannya fokus Pak. Iya betul. Fokus. Dan ini insya Allah mungkin hari pertama, pertemuan pertama saya ikut dulu sekitar memberikan gambaran dulu, nanti selanjutnya bisa ditindaklanjuti oleh Komisi 4 karena memang yang membidangi, biar fokus penjelasannya, biar sesuai dengan alurnya. Nah, karena kalau saya nanti nggak fokus karena saya ada urusan-urusan yang lain ya. Insya Allah terima kasih Pak Ketua dan seluruh jajarannya dari Aliansi Jurnalis Media Independen Indonesia. Insya Allah pekan depan akan kita tindak lanjuti, nanti saya sampaikan kita akan memanggil Disbud Parpora dan DKKC sekaligus mengundang juga Komisi 4, Komisi 4 untuk bisa menangani ini. Nanti teman-teman nanti kita akan diskusi dulu apakah langsung
diundang dari aliansi ini, atau nanti kita coba klarifikasi dulu, baru nanti pertemuan kedua berikutnya kita undang bersama-sama menyelesaikan masalah. Jadi kita pihak sini sudah menyampaikan informasinya, nanti kita juga akan mengklarifikasi dari pihak sebelah ya, pihak DKKC dan dinas, informasinya seperti apa. Kalau ternyata bisa clear di situ udah beres, nggak jadi masalah, bisa diselesaikan. Tetapi ternyata tidak bisa, ya kita hadirkan semuanya ya dari pihak aliansi ini, DKKC dan juga dinas, insya Allah. Oke. Ada yang sampaikan lagi, monggo. Baik, sedikit catatan, izin Pak, saya mungkin menggunakan aliansi jurnalis media independen Indonesia karena bagian di dalamnya adalah fungsi juga tetap sebagai sosial kontrol tentunya. Di samping menyajikan pemberitaan spesifiknya ya, tetapi kami juga karena yang dibahas ini masalah budaya, jadi kami juga mengundang beberapa para penggiat dan perkumpulan kebudayaan yang ada di Kota Cimahi ini. Kita cukupkan ya, insya Allah kita agendakan pekan depan, nanti kita lihat waktunya, karena ini kan juga kita memperhatikan persiapan pelantikan wali kota dan wali kota terpilih, karena memang dari Kementerian Dalam Negeri kemarin harusnya tanggal 6 besok, tapi ternyata kan ada perubahan lagi dan belum tentu juga tanggal itu juga. Ya artinya kan tanggalnya belum ditetapkan, antara 16 sampai 20. Pelaku seniman-seniman yang lebih berpotensi seharusnya lebih diangkat, Pak. Contoh saya pribadi sebetulnya saya nggak mau tahu soal DKKC. Dan dulu saya sebagai orang yang mencetuskan namanya adanya budaya di Kota Cimahi itu saya. Jadi artinya begini Pak, diangkatlah itu orang-orang berkompetensi di seniman, di budaya. Jadi ulah diarantepkeun. Selama ini kan kebanyakan mereka itu nggak tahu gas yang 15 meter, terus yang di Kodim mau petani sama ini yang buat Univar Sundawani. Dan banyak karyanya udah di luar-luar kota. Cuman di Cimahi, maaf kurang dimiliki. Ya karena itu yang diberlakukan kedekatan itu Pak. Jadi orang-orang seperti saya diculkeun we gitu. Kurang diperhatikan, dicuekeun. Tapi kalau untuk karya dan hasil insya Allah Pak. Oke. Ya mungkin. Insya Allah nanti juga ini akan salah satu materi yang akan kita sampaikan. Kemudian kita hadirkan DKKC juga, termasuk di Sudut Parpora, terkait dengan orang-orang atau pelaku seni budaya yang sampai saat ini ya menurut informasi belum diperhatikan, belum tersentuh. Walaupun di dalam momen tertentu seperti apa tadi Kang Ujang ya, Bang Ujang tadi kan pernah mendapat penghargaan apa itu? Ya, apakah itu memang penilaiannya secara objektif, seluruh pelaku seni budaya dilibatkan, artinya dilibatkan untuk menjadi peserta yang bisa menerima anugerah ataupun penghargaan atau enggak. Nah itu kan perlu diklarifikasi, karena kemarin juga terakhir di Teknopark saya sudah menghadirin, itu juga ada anugerah, beberapa anugerah. Betul. Saya hadir.